Indonesia masih akan terus mengedepankan hilirisasi industri begitu ya, khususnya untuk logam dan mesin sendiri. Ini bagaimana dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kita tahu akan menerapkan proteksi terhadap produk impor dan juga untuk negaranya sendiri menguatkan ekonomi Amerika Serikat. Apakah industri logam dasar dan juga mesin akan terdampak? Ya, secara perdagangan global ini pasti akan ada dampaknya ya. Karena kita ketahui adanya perang dagang antara China dengan Amerika Serikat. Ini merupakan di mana di dua pemain global yang cukup besar ini cukup mempengaruhi lalu lintas perdagangan dunia. Nah tentunya dengan keterbatasan, seperti contohnya begini, Amerika itu terhadap China itu menerapkan biaya masuk untuk baja itu 25%. Sementara untuk aluminium dia 10%. Ya, dia menerapkan. Nah ini tentunya untuk produk-produk logam dasar di kita, yang mana kita juga cukup besar produksinya, ini perlu membuat suatu strategi baru ya. Di antaranya mungkin dengan cara membentuk suatu mengadakan komunikasi yang disebut dengan diplomatic economy dengan Amerika. Mungkin saya harapkan mungkin dengan presiden terpilih kita yang punya pengalaman dengan di luar dan hubungan dengan Amerika mungkin bisa menjembatani ya sehingga produk-produk Indonesia tersebut masih bisa diserap oleh pasar Amerika. Namun demikian ini juga kita harus mulai berpikir untuk area semacam ranah Asia, ranah Afrika. Nah itu mungkin pasar-pasar lain yang perlu kita sisir supaya tetap kita bisa memasukkan produk-produk industri logam yang kita bisa keluarkan di kedepannya di tengah-tengah dengan adanya proteksi dari Amerika Serikat tersebut. Jadi dengan penerapan proteksi Amerika Serikat oleh Donald Trump, ini akan seberapa besar dampaknya terhadap industri kita? Ya, kalau dalam industri kita terutama mungkin industri logam ya, logam dasar karena serapan baja-baja dari kita juga ekspor ke Amerika juga cukup besar. Nah, saya ulangi lagi tadi bahwa tetap kita harus bisa mengeluarkan ataupun target-target yang harus kita capai dengan cara tadi melakukan economic diplomatic dengan Amerika tentunya karena kan kita sudah tahu semua lah bahwa yang dituju itu adalah persaingan besar antara China sama Amerika. Yeah. Namun demikian kan tidak bisa juga penerapan daripada satu kebijakan itu ada diskriminasi. Nah itu mungkin yang harus difahami oleh kita. Tetapi di dalam pelaksanaannya diplomatic ekonomi ini dilakukan oleh pemerintah yang sekarang mungkin ini masih bisa bisa mendorong ya bahwa itu penerapan itu di atas kertas saja mungkin tapi secara aktualnya bisa ditembus juga. Nah terus yang kedua dengan adanya pembatasan tersebut negara-negara ini kan yang dimaksud adalah China kemudian Kanada juga ya itu tentunya akan berusaha untuk mencari cara lain. Nah ini sebetulnya peluang bagi kita untuk membuka investasi masuk ke dalam negeri, namun terutama di industri logam dan permesinan, namun perlu kita pahami bahwa mereka akan tertarik apabila ya faktor-faktor pendukung yang memudahkan di dalam investasi ini bisa didorong oleh pemerintah. Ya. Nah dalam hal ini saya lihat sih tadi saya ulangi lagi bahwa yang dituntut oleh mereka adalah kemudahan energi misalnya ya. Kemudahan kita tahu bahwa untuk membuat suatu smelter gitu ya, itu pasti dibutuhkan energi listrik yang tinggi. Kita tahu bahwa kita sudah mendorong lewat strategik nasional 35.000 megawatt kita sudah cukup harus diserap, kita dorong dan sudah tercapai, tapi penyerapannya mungkin harus kita dorong. Okay. Kemudian juga mungkin gas. Ya, gas kita sesuai dengan Perpres ada $6 per MMBTU yang dijanjikan oleh Presiden pada saat itu. Nah ini sangat menarik daripada para investor. Nah ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM itu mau mengucurkan dana APBN-nya untuk bisa terwujudnya kemandirian energi untuk industri. Nah tentunya ini akan sangat berdampak sangat positif. Sebagai contoh misalnya di dalam percepatan pembangunan ekonomi Jawa Tengah saja ya, saya ambil satu contoh. Itu ada Perpres 79
yang mana di Perpres 79 itu merupakan gabungan dari beberapa program pemerintah yang mendongkrak dan secara bersamaan gitu ya, untuk supaya ekonomi Jawa Tengah tumbuh bisa sekitar 8%. Ya, 8,9%, sehingga ini menjadi penyumbang pertumbuhan daripada pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dari Jawa Tengah sampai ke, kebetulan ada CISEM nih, CISEM 1, CISEM 2. Dari itu adalah pipa transmisi gas. Yang mana pipa itu merupakan backbone daripada sampai ke Sumatera, ke Aceh. Gitu ya. Nah, ini begitu gas itu masuk, kawasan industri Batang langsung laku keras. Kemudian Kendal muncul industri-industri baterai. Kemudian mungkin dari nanti dialirkan lagi kilang ke Cilacap dan seterusnya. Sehingga kemandirian energi inilah yang bisa mendongkrak investasi ya di bidang manufaktur, dan dengan harganya yang murah, kemudian dengan kepastian daripada energinya tersebut, menjadi daya tarik yang begitu sangat seksi. Di sisi lain pemerintah juga mau mengeluarkan dana APBN-nya untuk misalnya PUPR, kemudian membuat suatu transportasi logistik, kemudian jalan tol dibangun. Lalu yang terakhir ya, kita sedang bangun di situ di antara Cirebon sampai Semarang, itu suatu pipa yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi kemandirian energi di sekitarnya.